Inilah kenapa Gunung Kawi seringkali disebut gunung yang angker, mistis, dan banyak pengalaman horor yang dialami pendaki ketika mendaki ke gunung tersebut. Dan jawaban itu kami temukan setelah kami melakukan pendakian ke Gunung Kawi via Prejet pada Kamis malam Jumat kemarin. Ya, ceritanya aku sama teman-teman naik ke Gunung Kawi via Prejet, ya puncak Batu Tulis itu. Berangkat trekking mulai jam 8 dan turunnya agak kemalaman, sekitar setengah 4 atau jam 3 setengah 4 sore. Kami turun bersama dua orang pendaki lain, sama-sama dia dari Malang, dua cewek ya. Kebetulan berangkatnya aku sama Dito, temenku. Turun kami hanya berempat, tinggal 4 orang itu aja. Kita turun maghrib, suasana mulai surup ya, mulai gelap. Itu sekitar jam 5 sudah mulai kabut turun. Kabutnya udah turun sekitar jam 5-an dan itu menutupi semua pandangan. Ya kurang lebih jaraknya 4 meter lah. 4 meter pandangan udah terbatas sama kabut. Jawaban kenapa Gunung Kawi itu angker akhirnya kami temukan setelah kami melakukan pendakian di Kamis malam Jumat kemarin. Kamis itu kita turunnya kemalaman. Dan di tengah-tengah perjalanan itu kami banyak sekali melihat sosok-sosok yang membuat kami kaget gitu. Salah satunya adalah sosok yang muncul dari pohon pinus dan juga anggrek liar. Jadi di Pegunungan Kawi ini kan didominasi sama tanaman pohon pinus ya. Pohon pinus yang menjulang tinggi besar gitu. Di tengah-tengah pohon pinus ini ada anggrek liar yang tumbuh dengan akar serabut yang menyerumbai ke bawah. Jadi ada daun anggreknya yang mekar mengelilingi pohon, bawahnya adalah akar serabut yang mirip seperti rambut. Jadi kalau dari kejauhan, apalagi suasananya gelap tertutup sama kabut, itu dia terlihat seperti sosok kepala. Itu yang sering membuat kami kaget. Selain itu, jalur dari Gunung Kawi ini jalurnya panjang dan terjal. Terjalnya itu kan di Kawi itu terkenal dengan tanjakan Istighfar ya. Tidak hanya di tanjakan Istighfar saja, tapi mulai dari setelah pos 1 itu jalan menanjak itu sangat menguras tenaga para pendaki ketika melakukan pendakian di sana gitu. Turunnya terpaksa kita juga menahan dan fokus kita harus tetap tertuju pada jalur-jalur yang akan kita pijak karena memang turunannya lumayan curam dan panjang gitu. Selain pohon pinus dan anggrek liar tadi, di sepanjang jalur Gunung Kawi ini juga banyak sekali ditemukan pohon-pohon tumbang yang malang di jalan gitu. Pohon-pohon tumbang yang berserakan di jalur pendakian dan itu memunculkan efek visual yang luar biasa mengagetkan. Karena potongan-potongan dari pohon tumbang ini ketika kita lihat dari kejauhan dengan posisi tubuh yang sudah lelah, itu kita seolah-olah melihat sosok yang menghadang kita di tengah jalan gitu. Tiba-tiba, wah apa itu di depan? Tapi ketika kita lihat, kita dekati, sosok itu berubah menjadi, oh ternyata ini adalah potongan pohon yang tumbang. Dan kenapa sampai terjadi efek visual seperti itu ya? Karena memang kondisi pendaki ketika turun dari Kawi itu kelelahan karena jalur pendakian Kawi ini terbilang ekstrim ya. Di situ yang terkenal kan tanjakan Istighfar. Dan menurutku tanjakan Istighfar ini bukan satu-satunya challenging para pendaki naik ke Kawi karena sebelum tanjakan Istighfar ini jalur setelah pos 1 ya menanjak terus gitu, menghabiskan tenaga. Dan ketika kita turun kita harus fokus dengan jalur pendakian yang turun curam. Energi kita juga habis untuk menahan tubuh supaya tidak tergelincir ketika turun. Itu menghabiskan tenaga yang luar biasa. Makanya Panji Pragiwaksono waktu itu ketika ke Kawi sama Zawin, kan beliau bilang kalau aku turunnya yang malah capek ketika turunnya gitu, karena harus menompang badan supaya tidak ngegelinding karena memang jalurnya curam terus. Itulah yang membuat fisik para pendaki itu kecapean dan halusinasi pun banyak muncul. Dan efek-efek visual ini diperkuat dengan turunnya kabut ketika menjelang petang. Yang membedakan antara Kawi dan Buta ini kan ketika turun kabut.
Di Buta itu treknya didominasi kiri kanannya dengan semak belukar yang tinggi, sehingga ketika kabut turun itu mereka tersamarkan oleh dedaunan dari semak belukar yang tinggi. Sedangkan di Kawi ini berbeda. Kawi ini didominasi sama pohon pinus yang daunnya itu ada di atas. Jadi sekeliling kita itu hanya melihat satu batang pohon pinus dengan batang-batang yang lain dengan jarak yang agak renggang. Kemudian kabut turun. Efek dari kabut putih yang menyelimuti itu memberikan kesan horor, kesan magis. Seperti yang kita tahu di film-film ketika hantu atau pocongan mau muncul kan diselimuti dengan kabut putih ya. Itu efek yang kita rasakan. Dan yang para pendaki rasakan juga. Itulah yang kemudian memunculkan halusinasi dan juga visual-visual efek yang menyeramkan. Lalu kemudian kan timbul pertanyaan, kenapa setiap visual yang kita lihat selalu diasosiasikan sama hal-hal yang mistis, setan, dan lain sebagainya? Ya jawabannya ya karena sosial kultural kita selama ini mengatakan bahwa ya hantu kayak gitu. Balik lagi yang kemarin itu kami berempat, aku, Dito temenku, dan 2 cewek dari Malang yang mereka itu keturunan Tionghoa, ya keturunan Cindo lah ya. Nah di satu perjalanan turun itu kita berempat sempat kaget, bener-bener kaget karena di depan kita sama-sama melihat ada sosok yang menghadang kita di depan, warnanya hitam. Dia duduk di tengah-tengah jalur pendakian. Jadi kita sempat berhenti. Apa itu ya? Dito yang paling depan kaget, 2 anak cewek Cindo itu kaget juga gitu, dan aku yang paling belakang juga melihat dan kaget kayak, wah apa itu ya? Tapi setelah kita dekati kan kita melihat, oh itu ternyata potongan kayu, dan kita berempat lega. Setelah pendakian itu selesai kan aku tanya kan sama Dito, kemudian sama 2 cewek itu tadi, apa yang kalian lihat gitu? Dito bilang, ikut tadi tak kira genderuwo loh gitu. Itu tadi aku kira genderuwo gitu. Kira kalau sampai genderuwo, wah mati kita. Bener-bener kayak putus asa gitu. Tapi uniknya adalah ketika aku tanya ke 2 temen cewek itu tadi, yang Cindo tadi, apa yang kalian lihat pada waktu itu kok sampai kalian kaget? Mereka melihatnya, aku kira itu orang hutan gitu. Di depan itu aku kira orang hutan menghadang kita. Dan kalau misalkan itu beneran orang hutan yang menghadang kita, ya mati lah kita. Tiba-tiba dicakar kan, nggak tahu, dipukul, diserang, kan bahaya kan. Jadi asosiasi dari visual yang kita lihat itu berbeda karena budaya kita berbeda gitu. Apa yang kita tanam dari kecil itu berbeda. Mereka selalu ditanamkan mungkin tidak dengan hal-hal mistis ya. Sedangkan aku dan Dito terbiasa dengan budaya yang mengatakan bahwa banyak setan, banyak bla 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 di Gunung Kawi itu mistis dan lain sebagainya ya. Visual yang kita lihat kita asosiasikan sebagai setan gitu. Sedangkan 2 cewek itu berbeda, mereka melihatnya malah orang hutan. Dari sini kan bisa kita lihat ya, masa kecil kita itu didominasi dengan memori-memori genderuwo, setan, kemudian culture Jawa ya kan. Sedangkan 2 anak keturunan Tionghoa ini, ya kita sebut Cindo ini, masa kecilnya dihabiskan diajak jalan-jalan orang tuanya ke kebun binatang, ke taman safari kan gitu. Mereka melihatnya orang hutan, macan, ketakutannya berbeda. Makanya ketika visual kita sama-sama melihat di depan ada miss visual gitu, ada visual yang kita pertanyakan, asosiasi kita berbeda gitu. Ini juga bukan satu-satunya pengalaman mistis di gunung atau ketakutan kita di gunung satu-satunya gitu. Di Buta kemarin aku dan temenku si Dito juga mengalami kejadian-kejadian serupa gitu, tepatnya di hutan lumutnya ya. Nanti kami akan bagikan dan ceritakan, tapi kami akan mencoba untuk merasionalkan apa yang sedang terjadi dan mencari tahu seperti apa kenyataannya gitu. Kami tidak mau terpuruk di hal-hal yang bersifat mistis atau spiritual atau setan dan lain sebagainya gitu. Kami hanya ingin membagikan ke kalian pengalaman-pengalaman pendakian malam hari yang itu berpotensi menjadi sebuah cerita yang mistis atau sebuah cerita yang
perlu kita gali lagi sebagai sesuatu yang rasional gitu, supaya di setiap pendakian kita tidak orientasinya tidak terfokus pada hal-hal mistis, tapi terfokus pada hal-hal yang bersifat nyata.